Selamat hari Minggu, jemaat sekalian. Kita mengucap syukur meskipun kita berada dalam keadaan pandemi di mana kita harus berjumpa secara virtual, tapi Tuhan tetap mengizinkan kita untuk boleh dapat bertemu meskipun secara virtual. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan, karena kalau Tuhan tidak menolong membukakan rahasia daripada firman-Nya, kita pun tidak mengerti apa-apa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami sungguh berdoa ya Tuhan, di dalam pembacaan firman, kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami, sedemikian rupa sehingga kami betul-betul boleh mendapatkan sesuatu daripada firman-Mu. Karena firman-Mu ya Tuhan adalah firman Tuhan yang hidup, yang dapat berbicara kepada kami. Dan Tuhan dapat memakai firman-Mu untuk menyampaikan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca satu bagian daripada firman Tuhan. Kita membaca dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 13. Meskipun nanti saya akan lebih memfokuskan kepada ayat 7 sampai 13 ya. Tapi karena Mazmur biasanya merupakan satu kesatuan, sehingga kita kurang mengerti alur daripada pikiran daripada pemazmur, maka ada baiknya kita boleh membaca dari ayat yang pertama ya. Meskipun kalau kita misalnya membaca Mazmur 119, tentu tidak mungkin kita membaca keseluruhan Mazmur di dalam kebaktian ya, karena ada 176 ayat. Di sini kita cuma mempunyai 13 ayat ya. Mazmur 27 kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku
kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan Mazmur 27 ini, maka dapat dikatakan Mazmur 27 ini dapat dibagi di dalam dua bagian saja, ya. Pertama itu adalah ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, boleh kita katakan itu merupakan sebuah meditasi daripada pemazmur, ya. Sebuah renungan dari pemazmur di mana dia berfokus kepada firman, kepada iman, ya. Dia berfokus. Jadi 1 sampai 6 itu merupakan meditation daripada pemazmur yang fokus on faith, ya. Jadi dia berfokus kepada iman. Lalu bagian yang keduanya tentu adalah ayat 7 sampai 13. Dan ayat 7 sampai 13 itu adalah merupakan sebuah doa, ya, yang mencari wajah Tuhan, seeking God face, mencari wajah Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa itulah yang Mazmur 27 ini akan ungkapkan. Dan kita akan memberikan judul ayat 7 sampai 13 ini merupakan doa dari si pemazmur. Doa yang mencari wajah daripada Tuhan. Prayer, ya, which is seeking God's face. Bapak Ibu sekalian, ya, kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, tadi seperti saya katakan, itu merupakan meditasi, perenungan daripada pemazmur mengenai Allah. Suatu perenungan, suatu pemikiran mengenai Allah oleh pemazmur itu, ya. Tapi kita melihat bahwa meskipun diawali dengan sebuah perenungan mengenai Tuhan, tapi kita lihat di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 itu merupakan sebuah doa kepada Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu lihat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 itu merupakan pemikiran, perenungan, ya, perenungan daripada kebenaran-kebenaran mengenai Tuhan yang tentu didapatkan oleh si pemazmur melalui pengalaman-pengalamannya bersama dengan Tuhan. Tapi ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 merupakan sebuah meditasi daripada si pemazmur, ya. Tapi dari ayat 7 sampai ayat 13 kita lihat bahwa itu merupakan doa daripada pemazmur. Jadi kalau dengan demikian kita melihat, ya, bahwa pada waktu kita berelasi dengan Tuhan, pada waktu kita berhubungan dengan Tuhan, kita sebagai orang yang mempunyai Tuhan, punya Tuhan, maka kita itu tidak cukup sekedar cuma merenungkan tentang Tuhan itu saja, ya, memikirkan tentang Tuhan, belajar tentang Tuhan, tidak cukup, ya, seperti yang dikemukakan oleh pemazmur. Jadi yang di pertama dia kemukakan dulu pengetahuannya, dia kemukakan meditasinya, perenungannya akan Tuhan. Tetapi ayat 7 sampai dengan 13 kemudian si pemazmur itu berdoa. Pada waktu dia berdoa, dia tentu langsung berbicara kepada Tuhan, langsung berelasi dengan Tuhan. Tuhan tidak lagi Tuhan yang dibicarakan, diperbincangkan, dipelajari, dipahami. Tapi Tuhan adalah Tuhan di mana kita bergaul dengan Dia. Kita bicara dengan Dia. Kita betul-betul berelasi dengan Dia. Kalau Bapak Ibu lihat juga misalnya di Mazmur 23 pun sama, ya.
ayat 1 sampai 3 kalau kita lihat kata personal pronoun ya, kata ganti orang itu dipakai adalah kata ganti orang yang ketiga. Tuhan adalah gembalaku. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Lalu ia membaringkan aku. Ia. Jadi di situ kita lihat bahwa Mazmur Daud itu memakai kata ganti personal pronoun dari orang yang ketiga, membicarakan. Kita kalau sedang berbicara dengan mempergunakan kata ganti orang ketiga, itu artinya kita memang sedang membicarakan orang tersebut. Dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu, begitu kan? Jadi pada waktu kita bilang dia atau mereka, itu kita berbicara tentang. Tetapi kalau kita perhatikan juga Mazmur 23 ayat 4 sampai 6, di situ pemazmur kemudian juga berganti. Dia memakai sekarang kata ganti orang yang kedua. Kalau kata ganti orang yang kedua adalah merupakan sesuatu yang betul-betul kita itu sebenarnya langsung berdialog, langsung berbicara dengan orang yang kita ajak bicara itu. Dalam hal ini Daud langsung berbicara kepada Tuhan. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi di sini dia pakai sekarang sudah tidak kata ganti orang ketiga, tapi kata ganti orang kedua. Gadamu, tongkatmu, itulah yang melindungi aku, ya, yang menghibur aku. Jadi dia melihat bahwa meskipun ayat 1 sampai 3 mengungkapkan iman daripada si pemazmur, tetapi ayat 4 sampai 6 dia berbicara langsung kepada Tuhan di dalam sebuah dialog. Demikian juga dengan Mazmur 27, ya. Jadi sebenarnya di dalam relasi dengan Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Jadi sebenarnya ini adalah how to daripada devotion, ya, daripada kita punya kerohanian, ya. Ini adalah merupakan suatu dasar. Memang kita tidak meninggalkan pelajaran-pelajaran tentang Tuhan. Kita tidak meninggalkan pelajaran-pelajaran, ya. Kita mesti belajar supaya kita tahu Tuhan yang mana, ya. Kalau kita melihat Yohanes 17 ayat 3 misalnya, ya. Hidup kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu engkau mengenal Bapa, ya, Bapa satu-satunya Allah yang benar. Tahu dari mana kita dia adalah Allah yang benar? Tentu kita harus mendapatkan keterangan. Allah yang benar adalah Allah Tritunggal. Allah yang benar adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, Allah yang benar adalah Allah yang demikian. Jadi itu merupakan sesuatu yang penting. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita perhatikan, kita mesti berbicara langsung dengan Tuhan. Kita mesti tidak sekedar membicarakan tentang Tuhan, kita juga mesti berbicara langsung, berelasi langsung, berhubungan langsung dengan Tuhan kita, ya. Bapak Ibu, seperti kalau kita belajar silat atau belajar karate misalnya, ya. Kalau kita belajar silat misalnya, kungfu misalnya kan, kita itu tidak sekedar belajar jurus-jurus begini begitu. Tapi kita harus ada prakteknya di mana kemudian kita memakai jurus-jurus itu di dalam konteks yang sebenarnya. Jadi kita pakai jurus itu. Nah, biasanya tentu ada latihan dengan teman seperguruan di mana kita mempergunakan jurus-jurus yang kita tahu itu di dalam sebuah perkelahian yang diatur, ya, perkelahian yang
tentunya tidak bermaksud untuk mencelakakan atau dan sebagainya, tapi suatu praktek daripada jurus-jurus itu. Jadi kita lihat ya, jadi kalau kita belajar silat atau kita belajar karate, kita belajar dulu jurus-jurusnya. Setelah itu bagaimana kita mewujudkan ya jurus-jurus tersebut. Demikian juga dengan Tuhan. Kita sebenarnya tentu mengerti tentang Tuhan, belajar tentang Tuhan, tahu tentang Tuhan. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Kita harus berbicara langsung kepada Tuhan sendiri. Dan itulah yang dipakai oleh pemazmur di dalam hal ini, di mana mereka menjalankan apa yang dia sudah meditasikan tentang Tuhan itu, lalu dia kemudian bisa masuk ke dalam pembicaraan atau sebuah conversation atau sebuah pembicaraan langsung dengan Tuhan. Jadi di awal daripada mazmurnya itu, Daud itu merefleksikan karakter daripada Tuhan seperti yang dia ketahui, seperti yang dia alami selama ini. Ya, selama ini dia tahu dari firman Tuhan, dari pengalamannya bersama dengan Tuhan, dia kemudian merefleksikan semuanya itu tentang karakter daripada Tuhan. Itu dikemukakan dari ayat yang pertama sampai yang ke-6. Tapi setelah itu kemudian dia langsung mengadres Tuhan secara langsung, ya. Jadi kita lihat bahwa pengalaman dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang sekedar di mana kita tuh belajar tentang Tuhan, tapi kita juga berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7, pemazmur mengatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Ya, sekarang dia langsung berbicara kepada Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Ya, kasihanilah aku dan jawablah aku. Ya, dan Daud masuk ke dalam sebuah doa di mana dia berdialog dengan Tuhan. Ya, dia dapat bukan sekedar satu arah, tetapi dua arah. Di sini kita melihat sebuah doa, sebuah hubungan dengan Tuhan merupakan bukan hubungan yang searah, tetapi hubungan dua arah. Ya, jadi seringkali kalau kita berdoa barangkali itu satu arah. Bapa dalam surga, kami minta ini, kami minta itu, berikan kami kekayaan, berikan kami kesehatan, berikan kami ini, berikan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, itu kan searah kan. Kita cuma minta, ya. Tapi di sini kita melihat bahwa pemazmur itu berdoa, tapi dia berdoa di dalam sebuah sikap dialog. Dialog dengan Tuhan. Seolah-olah seperti demikian. Dia berkata begini. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Pertama-tama Daud itu melihat firman Tuhan. Apa yang katanya Tuhan? Tuhan berkata, carilah wajahku. Ya, kita dapat menjumpai frasa seperti demikian itu di dalam Perjanjian Lama. Banyak sekali kita misalnya melihat itu, ya. Kita lihat misalnya berkat daripada Harun, ya. Kiranya dia selalu memalingkan wajahnya kepada kita, ya. Jadi itu merupakan suatu doa berkat daripada Harun supaya Tuhan terus menunjukkan ya wajahnya itu kepada anak-anaknya, begitu. Nah, jadi dan banyak sekali misalnya Musa berjumpa dengan Tuhan dan dia pingin untuk melihat wajah daripada Tuhan, tetapi Tuhan tentu tidak mengizinkan Musa melihat wajah Tuhan secara sesungguhnya,
Ya, jadi pada waktu itu Tuhan menunjukkan hanya belakang daripada dirinya, sebab kalau Musa melihat Tuhan, maka tentunya dia akan segera mati, ya. Maka dia cuma melihat bagian belakang daripada Tuhan. Tapi banyak sekali, ya, ayat-ayat di dalam Alkitab, terutama Perjanjian Lama, di dalam berbicara mengenai wajah Tuhan, ya, di dalam berbicara. Nah, jadi di sini Daud berkata, ya, jadi aku mengikuti firman-Mu, hatiku mengikuti firman-Mu. Apa firman Tuhan? Carilah wajahku, kata Tuhan. Ya, jadi di sini kita lihat Tuhan yang berbicara melalui firman-Nya. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Tapi lalu kemudian bagaimana respon daripada si pemazmur? Dia kemudian memberikan respon terhadap firman Tuhan, terhadap suruhan Tuhan, terhadap imperatif daripada Tuhan untuk mencari wajah Tuhan. Maka lalu kemudian dia berkata di dalam doanya, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Nah, kita lihat, ya, sebuah doa itu adalah seperti demikian. Itulah doa yang sesungguhnya. Mestinya doa itu selalu seperti begitu, ya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, lalu kemudian kita juga berespon kepada firman Tuhan. Begitu. Jadi ada timbal balik. Tuhan berbicara, kadang-kadang jelas Tuhan berbicara melalui firman-Nya dong. Ya, itu yang paling jelas. Sebab Tuhan sudah memberikan firman Tuhan itu kepada kita itu komplit. Ya, dibandingkan Daud yang cuma mengenal Perjanjian Lama saja, misalnya, ya, belum menemukan kitab nabi-nabi misalnya, tapi kita tuh komplit, ya, mendapatkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Tuhan berfirman kepada kita di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, lalu kita di dalam doa kita kemudian memberikan respon kepada Tuhan, ya. Ada sebuah cerita misalnya, ada seorang pendeta, ya, di Afrika ini, ya, lalu kemudian dia bilang, ya, kalau saya menyeberangi sungai ini seperti Tuhan Yesus yang bisa berjalan di atas air, maka dia juga akan memberikan saya kemampuan untuk berjalan di atas air, ya. Jadi sebelumnya dia berpuasa dulu 1 bulan, ya, berdoa begitu. Setiba hari H, ya, hari H, kemudian dia mengumpulkan jemaat untuk mempertunjukkan kuasa daripada Tuhan. Dia bilang Tuhan itu berjalan di atas air dan Tuhan itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Dia tidak berubah dan sampai sekarang pun Tuhan tetap dapat berjalan di atas air, dan saya sebagai hambanya juga akan berjalan di atas air, dan biarlah jemaat boleh dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, di mana saya bisa berjalan di atas air. Lalu dia turun ke sungai, ya. Begitu dia turun ke sungai, bukan dia berjalan di atas air yang berjalan di atas dia, alias tenggelam, ya. Jadi apa mau di dalam sungai tersebut ada buaya, ya, ternyata ada buaya. Begitu turun si pendeta, wah, mereka senang sekali, ya, langsung mereka mengkoyakkan pendeta itu hanya dengan meninggalkan baju daripada si pendeta yang sudah terkoyak-koyak, sedangkan sisanya semua masuk ke perut buaya. Kalau misalnya si pendeta masuk surga, lalu bertemu dengan Allah. Tuhan, bukankah engkau berjalan di atas air? Nah, Tuhan Yesus mungkin jawab, ya betul, aku waktu itu jalan di atas air. Aku kan hamba Tuhan, ya. Aku juga mestinya bisa. Tuhan kan pasti bisa untuk
membuat aku berjalan di atas air. Oh tentu bisa, aku bisa membuat engkau berjalan. Tapi aku mati dimakan buaya. Begitu. Kenapa Tuhan membiarkan aku mati? Bukankah firman-Mu menunjukkan bahwa engkau berjalan di atas air? Loh, Tuhan Yesus akan bilang, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tapi nggak ada firman Tuhan yang mengatakan, lu pendeta, lu juga jalan di atas air dan lu juga bisa berjalan di atas air. Ya, kecuali Tuhan firmankan. Ini nggak ada firman Tuhan yang begitu kok. Ya, cuma firman Tuhan menunjukkan kuasa bahwa Tuhan Yesus meskipun dia berada di dalam keadaan inkarnasi, dia bisa berjalan di atas air. Ya, jadi pada waktu itu jemaat daripada gereja belajar, ya. Jadi kalau firman Tuhan kita tidak belajar baik-baik, ya, akibatnya kita akan mati dimakan buaya. Ya. Nah, kapan Tuhan berkata, hai pendeta jalan di atas air? Gak ada firman Tuhan. Gak ada firman Tuhan yang berkata seperti demikian. Tuhan tidak berkata kepada si pendeta, begitu kan? Sehingga dia mengalami kematian dimakan buaya, begitu kan? Ya, jadi sangat penting sekali untuk melihat firman Tuhan, lalu kemudian kita meresponi firman Tuhan itu dengan taat kepada Tuhan, dengan taat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sekarang apa maksudnya mencari wajah Tuhan? Mencari wajah Tuhan. Aku mencari wajah Tuhan. Nah, biasanya di dalam perjanjian lama dipakai mencari wajah Tuhan itu bisa biasanya itu adalah berarti mencari kehadiran daripada Tuhan. Jadi aku mencari wajah-Mu, artinya aku mencari kehadiran daripada Tuhan, God's presence, ya, kehadiran daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir kan? Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipresence, selalu hadir. Lalu kenapa kita mesti cari? Apa Tuhan kemudian main tak umpet begitu? Sehingga kita harus cari-cari di mana wajahnya? Tidak, tentu ya. Karena Tuhan sebenarnya omnipresent. Tuhan selalu ada. Tuhan maha ada. Tetapi ya, masalahnya adalah kita ini tidak sadar, tidak menyadari bahwa Tuhan bersama dengan kita. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat bahwa pada waktu kita mencari wajah Tuhan, maksudnya adalah kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kesadaran bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita supaya kita ini betul-betul bisa merasakan, bisa dalam tanda kutip melihat kehadiran daripada Tuhan. Nah, celakanya Bapak Ibu sekalian, kita itu manusia duniawi. Sebagai manusia duniawi, kita cuma lebih bisa melihat hal-hal yang duniawi. Ya. Maka misalnya kita kalau ditanya ya, mau uang 1M, ya, uang 1 miliar, atau kita mau pengertian akan firman Tuhan yang memberikan kita sejahtera, yang mana kita pilih? Pasti kita manusia duniawi akan memilih 1M. Buat apa itu pengetahuan rohani? Begitu kan? Karena kita manusia duniawi lebih cenderung untuk melihat hal-hal yang ada di dunia yang kelihatan ketimbang sesuatu yang tidak kelihatan, yang supranatural, yang datang daripada Tuhan, yang merupakan berkat sesungguhnya yang daripada Tuhan. Nah, karena kita adalah orang yang berdosa, makanya lalu kemudian Tuhan menyuruh kita untuk mencari wajahnya. Pemazmur memberikan teladan, mencari wajah Tuhan. Bahwa kita ini harus mencari wajah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang kita harus pelajari. Ya, karena kalau kita perhatikan, ya, apa yang kita diajarkan selama ini.
barangkali kita cuma datang ke gereja, kita nyanyi, kita berdiri, kita duduk, berdiri, duduk, berdiri, nyanyi lagi, lalu kemudian kita berdoa, lalu kita dengar-dengar khotbah, sambil dengar khotbah kita marah-marah karena mungkin kita nggak ngerti yang sedang dikhotbahkan, begitu kan? Ya, nah jadi kita pernah nggak pada waktu kita di gereja, pada waktu kita datang ke gereja, yang kita cari itu apa? Mencari wajah Tuhan. Seek His presence. Seeking God's face. Mencari wajah Tuhan. Ya, atau kita mencari kehadiran daripada Tuhan supaya kita berjumpa dengan Tuhan, sehingga ibadah kita merupakan satu ibadah yang menggembirakan, ya, yang menyukakan hati kita. Kenapa kita ke gereja selama ini bosan? Ya, kalau bisa kita tidak usah ke gereja misalnya. Oh, kita senang sekali karena gereja pada saat ini dilakukan secara online, begitu kan? Ya, karena kita bangun 5 menit sebelum kebaktian, mungkin juga 5 menit setelah kebaktian, begitu kan? Ya, atau kebaktian sudah dimulai, kita baru nyalakan HP atau nyalakan televisi kita, begitu kan? Untuk melihat firman Tuhan, ya. Nah, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak seeking God's ways, kita tidak mencari wajah daripada Tuhan, kita tidak mencari kesungguhan perjumpaan dengan Tuhan itu, ya. Kalau Mazmur kita lihat dengan giat itu, kalau mau ke bait Allah untuk berdoa, untuk mencari Tuhan, kita malah malas-malasan. Karena kita di dalam gereja cuma berjumpa hal-hal yang fisik, hal-hal yang material. Tapi kita tidak mencari Tuhan sendiri yang melampaui materi, yang melampaui hal-hal yang bersifat fisik. Tapi justru kita di dalam Tuhan, bertemu dengan Tuhan, barulah justru kita merasakan damai sejahtera daripada Allah yang Tuhan janjikan bagi kita. Pernah nggak Bapak Ibu berdoa pada waktu datang ke gereja, pada waktu Bapak Ibu mau beribadah kepada Tuhan? Pertama, kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan, wajah-Mu itulah yang kucari. Biarlah di dalam ibadah ini aku dapat menemukan dan dapat berjumpa dengan Tuhan Juru Selamatku, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita tenang sebentar di hadapan Tuhan. Kita melihat kebiasaan kita pada waktu datang ke gereja. Apakah kita mencari wajah Tuhan? Ataukah kita hanya sekedar mengikuti liturgi? Duduk, bangun, nyanyi, doa, kolekte, dan pulang. Itulah sebabnya anak-anak muda bisa berkata, kita tidak dapat apa-apa di gereja. Bukan salah kita, bukan salah gereja. Tapi karena kita tidak mencari hadirat Tuhan. Tidak mencari wajah Tuhan. Barangkali Anda tidak pernah berdoa untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Bisa menemukan wajah Tuhan. Mari pada hari ini kita sungguh-sungguh berdoa. Kita minta kepada Tuhan supaya kita mempunyai keinginan yang sangat untuk mencari wajah Tuhan. Minta
dan engkau akan mendapat. Ya Tuhan, tolong kami. Jangan biarkan kami datang beribadah kepada Tuhan hanya sekedar mendengarkan pembicaraan tentang Tuhan. Tapi kami tidak bertemu dengan Tuhan itu sendiri dan bercakap-cakap langsung kepada Tuhan. Tidak ada dialog antara kami dengan Tuhan. Yang ada hanyalah monolog, di mana kami terus berkata-kata dan meminta. Itulah sebabnya kekristenan bukan sesuatu yang menarik bagi kami, malah menjadi membosankan. Tolong ya Tuhan, kami bisa melakukan semua hal dengan benar, sehingga sungguh kami menikmati menjadi orang Kristen, menjadi umat-Mu, karena Tuhan menolong kami. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.